Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah Ramadan ini, kalau kita lihat dari sejarahnya, sejak awal-awal diwajibkan Ramadan atau diwajibkan puasa dalam Ramadan, hari-hari yang dilalui Nabi dalam Ramadan penuh dengan perjuangan. Bahkan awal-awal Ramadan 2 Hijriah terjadinya perang Badar. Ada salah satu catatan sejarah yang menarik, dan itu perlu kita ulang kaji untuk mengetahui perbandingan antara hidup kita melakukan Ramadan dengan kehidupan sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di tahun ke-5 Hijriah, tepatnya di awal bulan Syawal, itu terjadi perang Ahzab, atau sebelumnya disebut dengan perang Khandaq. Nah, sebelum terjadi perang, Rasulullah bermusyawarah dengan para sahabat bagaimana cara menghadapi jumlah pasukan yang telah dipersiapkan oleh Yahudi yang telah bergabung dengan orang-orang kafir Quraisy yang diperkirakan berjumlah 10 ribuan orang lebih, sedangkan kaum muslimin pada waktu itu berjumlah sekitar 3 ribuan. Jadi Rasulullah bermusyawarah bagaimana kita menghadapi ini. Nah, akhirnya salah seorang sahabat memberikan inisiatif, ide, yaitu Salman Al-Farisi. Beliau mengatakan, kita buat parit saja. Kita buat parit untuk menghadang langkah orang-orang kafir dan Yahudi yang bisa menyerang langsung ke kota Madinah. Dan akhirnya mereka sepakat untuk menyetujui apa yang diusulkan oleh Salman. Rasulullah memerintahkan membuat parit. Nah, perang terjadi di Syawal. Proses pembuatan parit itu terjadinya dalam bulan Ramadan. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan hampir memakan waktu sebulan untuk menggali parit itu saja. Ada ahli sejarah yang mengatakan 2 atau 3 minggu, wallahu alam. Dan panjangnya parit yang digali dalam kitab Atlas Fit Tarikh Al-Islami itu disebutkan 5.544 meter. Panjangnya parit yang digali 5.544 meter. Lebarnya sekitar 4,5 meter. Ya, lebar paritnya. Kedalamannya sekitar 3,5 meter. Bayangkan, dengan lebar hampir mencapai 5 meter, kedalaman 3,5 meter, panjangnya 5.000 meter lebih, mereka bekerja dalam bulan Ramadan. Dan mereka berpuasa. Tidak ada satupun yang membatalkan puasanya. Dan mereka sangat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi membagi setiap 40 hasta 10 orang. Setiap 40 hasta 10 orang. Dan mereka tidak keluar dari parit kecuali mereka mendengar Nabi mengatakan sudah boleh keluar. Di antara mereka ada yang menahan lapar di saat menggali parit tersebut sampai hampir tidak tahan. Akhirnya mereka mengikat batu di perut-perut mereka. Apakah seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas
kemudian hanya memerintahkan saja, tidak. Nabi ikut terjun ke dalam menggali parit bersama sahabat, dan Nabi hampir setiap hari menjelang waktu-waktu asar itu sudah mengikat 2 batu di perutnya untuk menahan rasa lapar, tapi tidak seorang pun dari mereka berbuka. Kadang-kadang untuk menutupi rasa lelah mereka, mereka bersyair di hadapan Nabi bahawa mereka telah membaiat Muhammad sebagai jalan menuju ke surga Allah. Lalu Rasulullah kadang-kadang mendoakan mereka dalam hadis Bukhari Muslim, Allahumma innal aisyah aisyatal akhirah. Itu di dalam parit itu Rasulullah menjawab syair mereka, ya Allah, sesungguhnya kehidupan yang pasti, kehidupan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Maka ya Allah, tolonglah kaum Ansar dan wal Muhajirah. Rasulullah mendoakan, menyahut syair mereka di tengah berpuasa dengan semangat yang tinggi, tidak berbuka, taat pimpinan, kemudian tidak mengeluh sedikit pun. Lalu mereka membaiat Nabi dalam syair-syair mereka. Rasulullah mendoakan mereka sampai selesai pembuatan parit tersebut, barulah perang itu terjadi di awal Syawal. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan. Kisah ini terjadi pada Ramadan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang kehebatan kaum muslimin berperang pada waktu itu, perang Ahzab itu, Allah Subhanahu wa taala sampai menyebutkan, falamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu ma wa'adana hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ketika mereka melihat pasukan datang, lalu mereka berkata, inilah yang telah dijanjikan oleh Allah dan Rasul, telah benar Allah dan Rasul, dan semakin bertambah iman mereka dan kepercayaan Islam mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini gaya sahabat berpuasa. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita fahami bahawa puasa itu memang identik dengan perjuangan. Bahkan ketika terjadi perang Mu'tah, Ja'far bin Abi Talib, Zaid bin Harisah gugur medan perang, terjadinya dalam bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Lalu kemudian Abdullah bin Rawahah menggantikan pasuk panglima ini, memegang bendera sampai dipotong tangannya, dan mereka berpuasa sampai Abdullah bin Rawahah mengatakan kepada para sahabat yang sedang berperang, sudah terbenamkah matahari? Karena hampir tidak sempat melihat matahari karena meladani pasukan-pasukan kafir. Di antara mereka ada yang mengatakan, sebentar lagi wahai Abdullah. Lalu di saat matahari terbenam, mereka mengundurkan diri sebentar, lalu berbuka puasa dengan sebiji kurma. Tapi air mata mereka menetes mengingat panglima mereka Ja'far, Zaid bin Harisah, terpotong-potong tubuhnya menahan bendera dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termuntahkan kurma itu, termuntahkan kurma karena perasaan sedihnya, dan itu semua terjadi dalam Ramadan. Jemaah melakukan Allah, sekarang bandingkanlah bagaimana hebatnya mereka menahan kesabaran di dalam menjalani Ramadan dengan hebatnya kita menjalani Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan melalui Aisyah radhiyallahu anha, al-ajru ala qadrin nasaba. Pahala itu diberikan Allah disesuaikan dengan perjuangannya. Dulu orang habis-habisan berjuang dalam Ramadan, walaupun tidak sempat untuk baca Quran, tapi mereka berjihad fisabilillah. Maka pahala mereka betul-betul harapannya hanya surga Allah. Mereka sangat-sangat memahami kalimat man sama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, percaya penuh, wahtisaban, betul-betul mengharap dari Allah, maka diampunkan semua dosa-dosanya. Mereka percaya penuh. Maka mereka tidak peduli dengan keringat yang keluar, mereka tidak peduli dengan kelelahan mereka. Maka ini identik dengan perjuangan dalam Ramadan. Hari ini Ramadan kita kadang-kadang terlalu manja. Kalau kita baca sejarah itu, maka barulah kita sadar terlalu jauh perjuangan kita dengan perjuangan Nabi dan sahabat di saat menjalani Ramadan.
terlalu jauh. Hari ini kita lakukan Ramadan, kadang-kadang ada yang untuk datang salat berjamaah pun susahnya minta ampun. Kita tanya puasa apa? Puasa. Tidak berjamaah, hai ku jali. Terlalu terik, terlalu panas. Duhur tidak datang, puasa tetap puasa, tapi tidak sanggup datang. Kenapa? Merasa bahawa salat di rumah kalau lagi puasa kan boleh. Namanya juga orang capek kan, biasa salat di rumah. Enggak berjuang untuk jalan. Padahal kalau dia jalan dia sanggup sampai ke masjid, tapi tidak berjuang. Padahal tidak disuruh perang oleh Nabi, tidak disuruh perang oleh Allah. Hanya disuruh perangi hawa nafsu saja. Tahan hawa nafsu ini, kemudian berjalanlah tetap di atas apa yang diinginkan Allah. Ada yang kadang-kadang berusaha untuk salat, alhamdulillah, sampai pada masjid mereka salat. Setelah salat, salat sunnah pun tidak sanggup lagi, tercampak-campak di dalam masjid. Begitu habis salat wajib, zikir belum baca, langsung dia ke belakang, cari dinding, langsung menyandarkan diri ke dinding. Yang kita takutkan dia masuk ke dalam dinding itu. Itu terduduk, tercampak begitu. Disuruh salat sunnah tidak sanggup lagi. Begitu lelahnya. Padahal hanya keluar dari kantor ber-AC, menuju ke masjid ber-AC, nanti pulang ke rumah masuk ke kamar ber-AC. Tidak ada tantangan disuruh gali parit seperti masa Nabi. Tidak ada tantangan untuk menghadapi kaum kafir. Subhanallah, begitu manjanya kita dalam Ramadan. Ada yang hidupnya hanya duduk di rumah, mengandalkan hadis yang tidak sahih, itu tentang tidurnya orang berpuasa adalah ibadah. Tidur terus-terusan, tidur terus-terusan. Salat subuh pulang salat subuh, Quran tidak sanggup pegang, langsung tidur. Duhur bangun, salat sebentar, tidur lagi. Asar bangun, kemudian tidur lagi. Maghrib bangun, baru tidak tidur lagi. Ada yang hanya dalam Ramadan membaca 2 lembar Quran, lalu dia sudah merasa banyak membacanya. Ditanya oleh istrinya atau suami tanya ke istrinya, sudah baca Quran? Sudah. Berapa lembar? 2 lembar. Jadi ya sudah banyak itu. Biasanya cuma 2 ayat. Dia merasa banyak membaca 2 lembar. Subhanallah. Malulah kita dengan apa yang dilakukan oleh sahabat. Walaupun kita tidak pernah melihat Nabi, tapi paling kurang kalau kita tidak diajak berperang, tapi perasaan kita untuk berperang harus kuat. Semangatlah Bapak Ibu melaka Allah. Yang ibu-ibu kadang-kadang dari pagi baca Quran sebentar, lalu kemudian mulai membuka televisi, menonton sinetron hidayah, tapi tidak pernah dapat hidayah. Terus-terusan sambung menyambung. Dari satu judul sambung ke judul yang lain. Jadi hidupnya dalam Ramadan dihiasi dengan tontonan saja. Habis zuhur nonton lagi. Ada yang lebih parah lagi, kadang-kadang menghiasi Ramadan dengan bermain-main. Ada yang beli ludo. Kapan dia beli? Di bulan Sya'ban. Untuk apa? Persiapan Ramadan. Alasannya apa? Bisa untuk main dengan anak agar keluarga lebih romantis, harmonis. Di luar Ramadan tidak pernah harmonis seperti itu. Tapi dalam Ramadan, Masya Allah, ajak anak istrinya semua main congklak. Ayo main congklak anak bapak, Masya Allah. Ketak-ketuk. Dibulak balik congklak, dibulak balik, tidak menang-menang. Dihiasi hidupnya dengan amal-amal seperti itu. Capek main kemudian tidur, lalu membaca novel. Quran tidak sanggup baca. Salat duha cuma 2 rakaat, lebih 1 rakaat pun tidak sanggup lagi. Begitu lemahnya kita menghadapi Ramadan. Belajarlah dari sejarah. Ramadan itu memang bulan perjuangan, bulan Allah menjanjikan sesuatu. Dulu sahabat begitu lihat musuh datang setelah menggali parit, semua mereka mengatakan, inilah yang telah dijanjikan Allah, bahawa kita kalau mati dalam perang ini, sungguh kita akan syahid di hadapan Allah. Kalaupun kita akan menang, maka telah mulialah Islam. Mereka percaya sekali kepada itu. Hari ini kita dijanjikan Allah ketika datang Ramadan. Allah menjanjikan apa? Diampunkan dosa, ditutup pintu neraka, dibuka lebar-lebar pintu surga. Kemudian kita dijanjikan satu pintu VIP yang bernama Ar-Rayyan. Dan Ar-Rayyan itu hanya dikhususkan bagi mereka yang habis-habisan menjaga syariat Allah dalam Ramadan. Habis-habisan.
Sampai Nabi mengatakan bahawa dalam surga ada satu pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ar-Rayyan itu artinya dalam bahasa Arab adalah yang tidak pernah dahaga. Sudah cukup dahaga mereka di dunia, tidak pernah dahaga, tidak pernah merasa lapar. Dan ketika Allah membuka pintu itu, masuklah semua orang yang ahli puasa ke dalamnya. Lalu kemudian setelah selesai masuk semua orang, ditutuplah pintu itu. Tidak boleh masuk satu orang pun yang lain, walaupun ahli tahajud, ahli sedekah, tidak ada yang akan bisa masuk. Itu khusus VIP bagi mereka yang ahli puasa. Seandainya kita meyakini, kita pasti yakin, cuma seandainya keyakinan kita seperti keyakinan sahabat, pasti setiap hari kita akan bersujud, membaca Al-Quran, menyembah Allah siang dan malam. Hanya karena apa? Kita yakin janji Allah telah datang. Allah muliakan kita Ramadan, seperti sahabat yakin dengan janji-janji dari Allah dan Nabi. Hari ini orang kurang yakin ke Allah, makanya orang malas menghadapi Ramadan. Jadi hari Ramadan seperti hari-hari biasa, nggak ada perubahan. Sebelum Ramadan masuk kantor nggak bawa Quran, setelah dalam Ramadan pun tidak bawa. Paling nanti dalam kantor cuma ada paling kurang duduk-duduk sebentar, setelah fingerprint duduk-duduk. Nah kemudian menunggu zuhur, apalagi musim corona, alhamdulillah diliburkan. Lalu pulang kembali, setelah pulang duduk-duduk lagi. Ada yang duduk di depan rumah, lihat orang-orang beli macam-macam. Oh nggak sanggup duduk di depan rumah, kemudian dia sore-sore keluar, jalan-jalan, mencari es teler, mencari ini, cari itu. Hanya itu saja kerjanya. Malam, Masya Allah, tarawih kadang-kadang dia tidak melakukannya. Beginilah lemahnya iman kita menghadapi Ramadan. Makanya di dalam kitab, kalau kita membuka kitab fikih, salah satu contoh kitab yang pernah kita baca, Fiqh Islami wa Adillatuh, menyebutkan bahawa semua mazhab sepakat dalam Ramadan itu ada perbuatan-perbuatan makruh yang tidak identik dengan Ramadan. Apa di antaranya? Berlezat-lezat. Silakan baca tentang bab Ramadan, bab puasa dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Yang dimakruhkan dalam Ramadan menunjukkan bahawa ada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah, dan itu disepakati dengan ijma' ulama. Di antaranya berlezat-lezat dengan dukhulul hammam, berlezat-lezat dengan masuk ke kamar mandi. Apa maksudnya? Terus-terusan supaya menyamankan diri, dia terus-terusan berendam di kamar mandi. Ada yang hidupkan shower, dihidupkan, dia terus menyiram dirinya dengan shower. Ada yang masuk langsung ke dalam bak berendam, tinggal leher ke atas untuk menunggu kapan berbuka puasa. Makruh hukumnya. Bahkan mandi sebentar-sebentar pun makruh hukumnya dalam Ramadan. Lalu disebutkan juga makruh hukumnya berlezat-lezat dengan masmu', mendengarkan sesuatu. Makruh hukumnya dalam Ramadan tempel Walkman kemudian tidur, mendengarkan lagu dari satu lagu ke lagu yang lain, lalu balik lagi, atau apa saja yang membuat dia lezat. Makruh. Makruh hukumnya berlezat-lezat dengan masmum, mencium-cium sesuatu. Jadi ingin berlezat-lezat dengan penciumannya. Contohnya dia akan berlezat-lezat dengan penciuman minyak wangi. Di situ disebutkan karihin tayyibin, mencium-cium minyak wangi yang enak. Supaya apa? Untuk membuat Ramadannya mudah dijalani. Jadi sampai digantungkan di lehernya ada satu minyak wangi, asal kira-kira sudah capek dia hirup, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia kemudian cium lagi. Apa saja yang dia lakukan makruh, tidak disukai berlezat-lezat seperti itu. Jadi hal-hal ini seharusnya diperhatikan. Bahkan disebutkan makruh dengan mubsir, melihat-lihat sesuatu. Seperti kita sebutkan tadi, dia berlezat-lezat dengan tontonan. Seharusnya dalam Ramadan televisi matikan, kecuali di waktu azan, itu pun azan Jakarta. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, sadarilah kita bahawa ini bulan perjuangan. Berjuanglah, karena cuma ada 29 sampai 30 hari saja. Setelah itu tidak ada lagi hari-hari sehebat Ramadan. Berjuanglah karena Allah, seperti Nabi dan sahabat berjuang merindukan surganya. Dan semoga tausiah singkat ini membuat kita merenung sebentar bahawa kita telah menjalani 5 hari. Mungkin di antara kita masih ada yang kurang mampu dan tidak mau bersemangat dalam Ramadan. Maka setelah ini mudah-mudahan Allah tambahkan kekuatan kita, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.